Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahasantri dan mahasantriwati Mufid Islamic Academy, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan pelajaran kita di Mufid Islamic Academy, yang pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang syirik sebagai bagian dari penjelasan 4 kaidah memahami kemusyrikan dari kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili. Pada pertemuan sebelumnya kita berikan contoh-contoh syirik yang besar. Dan pada kesempatan hari ini kita akan bahas syirik kecilnya. Bedanya begini teman-teman. Syirik besar, maka dia mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan syirik kecil, orangnya tetap Islam, tapi dia berdosa. Syirik besar menghapus seluruh amal. Apapun yang sudah dikerjakannya. Amal kebaikannya hilang pahalanya. Karena dia juga sudah keluar dari Islam. Sedangkan syirik kecil hanya menghapuskan pahala ibadah yang terkena syirik kecilnya. Seperti riya atau sum'ah. Sudah pernah kita bahas di level 1. Ya kan? Kurang lebih itu diantara inti perbedaan dari syirik besar dan syirik kecil. Oke? Nah, kenapa kita perlu bahas syirik kecilnya? Karena ya kita kalau bahas tentang syirik besar, otomatis kan orang akan bertanya, oh berarti ada yang kecil. Ya kan? Meskipun di dalam Al-Qawaid Al-Arba' nanti inti pembahasannya pada syirik besar. Karena kalau syirik kecil, ya orang paham itu sebenarnya nggak boleh. Kayak riya, sum'ah gitu ya. Tapi kita berikan contoh syirik kecil, di antaranya adalah 1, riya. Riya itu sudah pernah kita bahas di level 1, yaitu menyengaja memperlihatkan amalan supaya orang memuji. Yang kedua adalah sum'ah. Artinya sengaja memperdengarkan amalan supaya orang memuji. Contoh riya yang memperlihatkan adalah memperlihatkan sedekah supaya orang memuji jumlahnya atau perbuatannya. Contoh sum'ah yang memperdengarkan, misalnya menceritakan, aku kemarin sedekah loh. Gitu. Orang tidak lihat perbuatannya terjadi, tapi dia menceritakannya. Yang tujuannya apa tadi? Untuk supaya dipuji. Selanjutnya yang ketiga adalah memakai jimat yang niatnya hanya untuk sebagai sebab. Pakai jimat, tapi niatnya hanya sebagai sebab. Contoh, orang pakai jimat tujuannya supaya selamat, terhindar dari bahaya. Tapi dia meyakini bahwa Allah yang memberikan manfaat dan mencegah bahaya tadi. Jimat yang dia pakai, entah kalung, entah gelang, entah sesuatu, itu sebagai sebab keselamatan saja. Kata Syekh Utsaimin, ini termasuk di antara syirik kecil. Hanya saja, ana pribadi tidak yakin dengan kebanyakan orang yang ada di negeri kita khususnya. Biasanya sih orang kalau pakai jimat, ya dia keyakinannya adalah si jimat itu sendiri yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Sangat jarang ada yang menjadikannya sekedar sebagai sebab.
kemarin waktu di materi 2 bersama Dr. Erwin, beliau sempat nanya, kalau yang buat kesehatan? Nah, itu baru kebanyakan orang menggunakannya sebagai sebab. Kenapa kamu pakai kalung seperti ini? Yang putih-putih dulu itu. Oh, ini buat kesehatan. Ini buat menghilangkan toksik pada badan, apalah gitu lah. Iya. Itu menjadikannya sebagai sebab. Nah, kalau kesehatan, ya wajar itu menjadikannya sebagai sebab. Tapi kalau keselamatan, terhindar dari kecelakaan, biasanya sih orang tidak menjadikannya sebagai sebab. Karena kalau menjadikannya sebagai sebab, apa hubungannya kecelakaan dengan kalung? Ya kan? Benar. Lalu kalau ditanya lebih jauh, sebenarnya apa yang Anda yakini? Dia bilang, kalung inilah yang menyelamatkan. Kalung inilah yang menghindarkan dari kecelakaan. Akhirnya saya lebih berkeyakinan, kebanyakan orang di zaman sekarang menggunakan jimat itu lebih ke arah syirik besar ketimbang syirik kecil yang menjadikannya sebagai sebab. Tapi anggaplah anggap saja ada orang mengaku bahwa kalung yang dipakai, cincin yang dipakai, jimat yang dipakai itu sekedar sebagai sebab. Andai kan ada demikian, maka dia syirik kecil. Cuma pertanyaannya, apakah ada? Selanjutnya yang keempat adalah bersumpah dengan nama selain Allah sebagai sebab. Sumpahnya dengan nama selain Allah, ya, sebagai sebab. Misalnya, sumpah demi apa? Dia bilang, sumpah demi kuburan. Ya, seharusnya bersumpah itu harusnya dengan nama Allah. Ya kan? Sumpah demi apa? Demi Allah. Ya. Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Cuma kata Syekh bin Baz, syirik di sini maksudnya syirik kecil. Kecuali bila orangnya meyakini si nama yang disebutkan di dalam sumpah itulah yang mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Ya, cuma kebanyakan orang sih bilang sumpah demi apa? Demi kuburan. Itu hanya sekedar apa yang memang terbiasa di lisan. Sumpah pocong. Contohnya. Tapi kalau ditanya, emang siapa yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat? Dia bilang pocong. Oh, bukan Tuhan. Bukan. Maka ini syirik apa? Besar jadinya. Ya. Yang berikutnya adalah tatoyur. Tatoyur ini globalnya adalah menjadikan sesuatu sebagai sebab celaka padahal tidak ada hubungannya. Atau juga menjadikan sesuatu sebagai sebab manfaat padahal nggak ada hubungannya. Ya, kurang lebih mirip-mirip dengan khurafat. Yaitu keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tidak juga didukung oleh dalil syar'i. Contoh sempat Ana sebutkan di materi sebelumnya. Ada orang berkata, oh ada gagak di atas rumah nih, kayaknya besok ada yang mati. Apa hubungannya gagak sama kematian? Kematian dari Allah. Ya kan? Kalau ada yang mengatakan ini karena sebab gagak, maka orang ini telah berbuat syirik kecil. Juga ada kebiasaan orang berkeyakinan kalau mimpi gigi putus, ya itu termasuk yang mendatangkan kematian. Ada istilah di kita itu pemali. Anak nggak boleh tidur di dekat pintu. Nanti itu mama bisa mati. Contoh yang lain, kejatuhan cicak. Ini besok mau mati juga. Ya, tapi nanti ada khurafat balasannya. Oh gampang, kalau mati suruh aja kucing langkahin. Nanti hidup balik. Nah, ini termasuk syirik-syirik kecil. Yang keenam adalah beramal demi dunia. Ya, seperti pergi haji umroh, niatnya semata-mata buat cari dagangan, cari relasi, gitu. Sholat, pergi ke masjid karena ada dapat urusan bisnis.
Seperti kalau bisa dekatin DKM-nya nanti bisa dapat proyek renovasinya. Ini termasuk di antara syirik kecil. Yang ketujuh adalah kepohonan. Kepuhunan. Entah kepuhunan. Atau di bahasa daerah lain saya nggak tahu. Intinya adalah kayak celaka gara-gara sesuatu. Ya ini bagian dari tatayur sebenarnya. Atau khurafat. Seperti orang mengatakan, jangan pergi dulu sebelum bajapai nasi. Bajapai nasi itu pegang dulu nasi dan makan sedikit. Takutnya celaka. Kita katakan ini termasuk khurafat, termasuk tatayur. Ya. Kepohonan-kepohonan seperti itu nggak ada hubungannya di dalam Islam. Secara naluri akal sehat pun nggak ada. Apa hubungannya? Beda halnya kalau misalnya, hati-hati ya, mau safar jauh kan, periksa dulu remnya, periksa dulu air akinya. Khawatirnya nanti jadi masalah di jalan. Khawatirnya bisa kecelakaan. Itu ada hubungannya. Ya kan? Jangan lupa ya pakai sabuk pengaman. Itu ada hubungannya, bisa dibuktikan dengan ilmu dunia. Tapi kalau ambil dulu nasi, takutnya nanti celaka. Kepohonan. Pertanyaannya, adakah dalilnya secara syar'i? Nggak ada. Bisa dibuktikankah dengan ilmu duniawi? Tidak juga. Maka ini namanya khurafat tatayur. Contoh berikutnya, yang ke-8 ya, adalah weton. Weton ini entah kalau di bahasa aslinya, yang saya maksud adalah hitung tanggal. Misalnya kebanyakan orang kalau mau nikah itu hitung tanggal dulu. Biar langgeng katanya. Padahal semua hari itu baik. Ya. Boleh aja nikah di hari Jumat itu bagus. Nikah di hari Ahad juga gak apa-apa. Nikah di hari Senin juga gak masalah. Tapi ada orang berkata, sini kita hitung dulu tanggalnya biar kamu langgeng. Ya, maka ini termasuk syirik kecil. Karena menetapkan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Baik secara syar'i maupun secara ilmu duniawi. Logika mudah gini. Ada orang nikah di hari yang dikatakan hari baik. Tapi dalam berumah tangga, mereka itu tidak belajar. Tidak ngerti cara membahagiakan istri. Tidak ngerti cara membahagiakan suami. Tidak belajar cara mendidik anak. Tidak paham hukum-hukum berkenaan dengan talak. Tidak paham cara meredam amarah. Dengan hari baik sekalipun, yang dikatakan orang, inilah hari yang supaya kamu langgeng, saya kira rumah tangga itu akan cepat hancurnya juga. Ya, tidak. Iya. Sedangkan orang yang nikahnya bebas, gak pakai hitung-hitung tanggal, tapi belajar. Setelah berumah tangga sering kajian. Kalau ada masalah rumah tangga gak cepat emosi, tapi dipikir dengan ilmu. Ada ustadz yang membimbing kalau ada permasalahan. Maka ini rumah tangga yang bisa langgeng. Ya atau tidak? Ya. Jadi gak ada hubungannya sama hitung tanggal. Kalau hubungannya dengan ilmu, benar. Nah, yang ke-9 adalah pakai penglaris. Dalam jualan atau dalam perdagangan. Yang ke-10, perkataan sebagian orang, kalau bukan karena kamu, kalau bukan karena Anda. Kalau yang Anda contohkan kemarin dengan Dr. Erwin adalah, kalau bukan karena dokter, kalau bukan karena obat, saya sudah mati, saya sudah parah, saya sudah ya, dan seterusnya. Kalimat-kalimat yang biasa diucapkan orang. Untung ada dokter. Kalau bukan karena obat yang kamu kasih kemarin, wah aku sudah gak jelas sudah nih. Udah meninggal kali. Ya. Nah ini kalimat syirik kecil. Yang harusnya adalah, alhamdulillah karena kesembuhan dari Allah. Kemudian karena bantuan dokter. Kemudian karena ada obatnya. Sekarang bahasan baru. Hal-hal yang dikira orang sebagai bentuk syirik padahal bukan. Ada hal-hal yang sebagian orang mengira itu termasuk kemusyrikan. Padahal itu sejatinya boleh. Pertama, ramalan cuaca. Loh, kan kegiatannya ramalan.
Bukankah tadi ramalan itu bagian dari kemusyrikan? Bukankah kemarin disebutkan barang siapa mendatangi dukun atau peramal maka begini dan begitu? Maka jawabannya, ramalan cuaca itu didukung dengan ilmu dunia, ilmu astronomi, ya, atau ilmu meteorologi dan geofisika yang bisa membuat orang memprediksikan apakah hujan, ataukah cerah, ataukah panas, dan seterusnya. Ada ilmu dunia pendukungnya, maka ini boleh. Termasuk yang lain adalah prediksi yang berkenaan dengan sipil. Misalnya, umur bangunan ini adalah sekian tahun bila kekerasan betonnya sekian, campuran semen, pasir, dan minyak sekian. Ini bisa cepat rubuh nih jembatannya. Hanya paling-paling bertahan selama 3 tahun. Bila campurannya begini, bila konstruksinya begitu, bila bentangannya begini begitu, bila bahannya terbuat dari baja atau aluminium atau apapun. Itu bisa diprediksi. Kenapa? Karena mereka punya ilmu dunia pendukungnya, yaitu teknik sipil. Yang terakhir adalah membaca kepribadian dengan ilmu psikologi. Ini bukan kemusyrikan, ini adalah sesuatu yang boleh. Karena ada ilmu dunia pendukungnya. Misalnya, bisa diketahui kepribadian seseorang itu dilihat dari cara dia menatap. Ketika dia menatap, dia diajak bicara kok matanya lari, kok ke atas, ya kan? Kemudian dia kalau diajak bermain kok dia bermain sendiri, dia tidak berinteraksi. Ya. Itu ada kepribadian seseorang yang bisa dibaca dengan ilmu psikologi. Ada ilmu pendukungnya, maka ini boleh. Ya. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini, maka hukum asalnya boleh bila ada ilmu pendukung. Bila tidak ada ilmu pendukung, maka hati-hati, jangan sembarang mengklaim. Seperti tadi ada contoh, pakai kalung untuk kesehatan. Harus dicek dulu, betul nggak bendanya ini mendatangkan kesehatan? Gitu kan? Ada orang mengatakan, saya bisa mengetahui kepribadian seseorang dari garis tangan. Ini bukan ramal nasib, tapi ini ramal kepribadian. Betul nggak? Ada nggak jurnal internasionalnya? Ada nggak ilmu yang memang mendukungnya? Atau ilmu baru yang dibuat? Nah, ini butuh pendukung. Ya, berupa ilmu yang sudah diakui. Begitu. Wallahu a'lam. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah. Mungkin ini dulu yang bisa kita bahas pada materi ketiga. Insya Allah kita akan ketemu lagi di materi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.